Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan teori belajar dan motivasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yaitu tujuan umum daripada pembelajaran ini adalah peserta pelatihan diharapkan dapat menganalisis perbedaan beberapa teori belajar dan contoh konkret penerapan setiap teori belajar di dalam satu kelas. Tujuan khusus daripada pembelajaran, yang pertama menjelaskan perbedaan persamaan 4 teori belajar, yang kedua menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing daripada teori belajar, yang ketiga memberikan contoh konkret penerapan setiap teori belajar di dalam satu kelas. Kemudian pendidikan dan pengajaran. Apa sih sebenarnya pendidikan dan pengajaran? Mendidik itu sama saja dalam hal ini adalah mengkonstruk attitude, perilaku, kemudian habit, kebiasaan, kemudian behavior, perilaku, dan suatu karakter. Kemudian mengajar itu sama saja dengan mentransfer pengetahuan, transfer of knowledge, pengalaman, nilai, dan suatu keahlian. Kemudian teori belajar dan penerapannya. Teori belajar ini, teori belajar ini yaitu deskriptif, asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, dan juga ada suatu kritik. Teori belajar juga masuk dalam satu teori instruksional, yaitu yang terdiri dari preskriptif, pengaruh teori belajar, terapan, kemudian model-model PBM. Nah, di dalam satu teori instruksional juga langsung bisa diterapkan suatu dalam PBM, yaitu diantaranya tergantung pada suatu kenyataan, pengaruh teori belajar, keterampilan mengajar, dan juga langkah rinci dari PBM. Nah, teori belajar itu ada 4 dalam kategori aliran, yaitu aliran tingkah laku yang dimotori oleh Thorndike, Watson, Clark-Hull, Edwin Guthrie, Skinner, dan juga ada aliran humanistik yang dimotori oleh Bloom dan Krathwohl, kemudian Kolb, Hane and Mumford, kemudian ada Habermas. Nah, kemudian yang ketiga ada aliran kognitif yang dimotori oleh Piaget, Ausubel, dan juga Brunner. Dan kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah aliran sibernetik yang dimotori oleh Landa dan juga Pass and Scott. Teori belajar aliran behaviorisme atau tingkah laku merupakan belajar yang merubah tingkah laku dalam proses belajarnya, yaitu ada stimulus, proses, kemudian ada suatu respon. Nah, faktor lain dari penguatan dan reinforcement yang dapat memperkuat timbulnya respon, ini bisa reinforcement positif maupun bisa negatif. Yang terpenting adalah masukan berupa stimulus dan keluaran berupa respon karena dapat diamati. Kemudian sebagai kritik, nah, teori-teori ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Nah, kemudian penerapan dalam proses belajar mengajar dalam teori behaviorisme yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya menentukan tujuan instruksional, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pelajaran, memecahkan materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pelajaran, kemudian memberikan stimulus, mengamati dan mengkaji respon, memberikan penguatan baik positif maupun negatif, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, dan juga memberikan penguatan dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya selain teori belajar menggunakan aliran behavior, ini juga ada teori belajar menggunakan aliran kognitivisme.
Nah, yang dimaksud belajar di sini adalah perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Nah, setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam dirinya yang tertata dalam satu bentuk struktural, baik secara kognitif. Proses belajar yang terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Nah, ini adalah suatu contoh-contoh gambaran A, B, C, D ini, satu contoh gambaran struktur kognitif mahasiswa. Nah, teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Nah, sebagai kritik daripada aliran kognitivisme ini, yaitu lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar, sukar diterapkan atau diaplikasikan. Kemudian yang kedua, sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam setiap orang maupun mahasiswa. Nah, teori kognitivisme dalam perkembangannya menurut Piaget ini, proses belajar ini terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Tahap-tahapan di antaranya adalah asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Asimilasi itu maksudnya penyusunan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi itu maksudnya penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Kemudian ekuilibrasi, penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi, akomodasi. Nah, penerapannya di dalam satu teori perkembangan Piaget yaitu untuk menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, kemudian merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi maupun bertanya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajarnya seperti apa. Kemudian teori kognitivisme menurut Brunner ini terjadinya satu proses belajar lebih ditentukan oleh cara bagaimana kita mengatur materi pelajaran. Nah, proses belajar yang terjadi menurut Brunner ini adalah enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini ada 3 kategori menurut Brunner. Kemudian penerapan di dalam satu teori kognitif menurut Brunner ini diantaranya adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Sebagai contoh, mencari tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Nah, sampai yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian teori bermakna menurut Ausubel, nah proses belajarnya ini terjadi bila mana mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Nah, bagaimana proses belajarnya terjadi? Nah, bagaimana tahapannya? Nah, kita memperhatikan di sini stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Kemudian penerapan teori bermakna menurut Ausubel ini yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan mahasiswa, memilih materi pelajaran, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai mahasiswa, menyiapkan pandangan-pandangan yang menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, kemudian menggunakan advanced organizer dengan cara membuat rangkuman, mengajar mahasiswa dan konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada, kemudian mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori belajar aliran humanistik, yang dimaksud belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi sesuai dengan namanya humanistik. Jadi belajar di sini maksudnya sama saja memanusiakan manusia. Nah, ini cenderung bersifat eklektik, dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Gitu. Jadi katakanlah dengan kata-kata manusia itu memanusiakan atau memanusiawi. Contoh dari Ausubel ini meaningful learning, lihat juga kognitivisme. Krathwohl dan Bloom ada 3 kawasan tujuan belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Nah, kemudian COP ada 4 tahap dalam proses belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Kemudian menurut Hane dan Mofot, berdasarkan teori COP, membagi mahasiswa menjadi 4 macam, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Nah, kemudian ada menurut Habermas ada 3 tipe belajar, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Ya. Nah, dari teori belajar ini yang banyak dipakai sekarang menggunakan istilah teori Cradwell and Bloom dengan 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dari kritik ini sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Aplikasi teori belajar humanistik ini dalam proses belajar mengajar, yaitu dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir secara induktif. Ya, sebagai contoh, konsep dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Nah, teori ini mementingkan faktor pengalaman, keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Nah, penerapannya ini melalui berbagai tahapan, diantaranya menentukan tujuan instruksi instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior-nya mahasiswa, kemudian mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir dari 4 aliran atau mazhab ini, yaitu aliran sibernetik. Nah, belajar ini adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Contoh dari Landa ini, pendekatan algoritmik dan heuristik, Pas dan Scott tipe mahasiswa, Wallis dan Serialis. Pendekatan belajar secara algoritmik ini menuntut mahasiswa berpikir secara sistematis, tahap demi tahap, linear menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus matematika. Nah, kemudian pendekatan heuristik ini menuntut mahasiswa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti, ganda dan penafsirannya, biasanya menuntut cara berpikir demikian. Kemudian mazhab tipe Wallis ini cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih fokus. Ya. Tipenya itu serialis, cenderung berpikir secara algoritmik. Kemudian kritik daripada beberapa teori dan contoh ini lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung, ya. Jadi sulit dipraktekkan. Ini teori belajar menurut aliran atau mazhab sibernetik. Nah, penerapan teori belajar sibernetik ini dalam proses belajar mengajar ini yaitu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung di dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, apakah menggunakan algoritmik atau menggunakan heuristik, menyusun materi dan urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Kemudian dari kesimpulan berbagai teori di sini dapat disimpulkan, yaitu teori belajar behaviorisme mengemukakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi, seseorang dianggap telah belajar sesuatu bila mana mampu menunjukkan perubahan tingkah laku tersebut. Nah, sebagai kritik di sini, teori behavioristik ini sering dikritik sebagai tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Yang kedua, teori kognitivisme ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Kritik teori kognitif sering dikritik sebagai lebih dekat kepada psikologi daripada kepada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses pembelajaran tidaklah mudah apa yang kita bayangkan. Kemudian teori humanistik dari kesimpulan lanjutan ini menunjukkan bahwa belajar adalah untuk memanusiakan manusia, atau katakanlah bahasa Jawanya ngemongke manusia atau memanusiawi gitu. Barangkali begitu. Kemudian kritik
teori humanistik dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Kemudian, dari kesimpulan yang terakhir adalah teori sibernetik adalah teori yang relatif baru. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi sebenarnya ini. Lebih banyak menggunakan, karena situasi dan kondisi sekarang yaitu lebih banyak menggunakan teknologi informasi atau ilmu informasi. Ya, mengemukakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi. Dalam kritikannya, teori ini dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari, tetapi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung. Ya, alhasil teori ini dianggap sulit dipraktikkan. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan juga tentang motivasi. Sebenarnya motivasi apa sih? Pengertiannya adalah mover, artinya menggerakkan. Kondisi yang menimbulkan perilaku, kondisi yang mengarahkan perilaku, kondisi yang mempertahankan intensitas perilaku. Nah, teori motivasi ini sebenarnya proses motivasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini yang ingin direalisasikan dipandang sebagai power atau kekuatan yang menarik individu. Nah, terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Nah, sebagai contoh kategori teori, cakupan teori, inti teori, kemudian yang mengembangkan teori. Kita contoh dirinya adalah teori kepuasan. Nah, di sini cakupan teorinya adalah teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan, inti teorinya sebenarnya di sini kebutuhan manusia dibagi dalam beberapa hierarki. Jadi secara fisiologi, keselamatan, sosialisasi, penghargaan, dan juga aktualisasi. Ini menurut Abraham Maslow. Kemudian yang berikutnya, kategori kemudian cakupan teori ya, teori yang kedua tadi, faktornya teori kedua, dua faktor. Nah, inti teorinya di sini adalah tidak puas dan puas. Ini menurut Friedrich Hebes. Kemudian yang berikutnya, teori kebutuhan, ini berhubungan dengan konsep belajar. Ya, 3 kebutuhan diperoleh dari kebudayaan, misalnya prestasi, afiliasi, dan juga power. Ini menurut David C. McClellan. Kemudian teori proses, ini cakupan teorinya adalah mengenai teori harapan. Ya, ini setiap individu mempunyai suatu harapan kinerja. Nah, ini yang mengembangkan adalah Victor H. Fromm. Kemudian cakupan teori selain tadi adalah teori keadilan. Nah, bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima dengan usaha serta imbalan yang diterima orang lain. Ini menurut Victor H. Fromm. Jadi bawahan selalu membandingkan antara usaha dan imbalan yang mereka terima dengan usaha serta imbalan yang diterima orang lain. Teori penguatan yaitu penguatan merupakan prinsip belajar yang sangat penting dan memotivasi individu. Ini menurut Victor H. Fromm. Oke. Kemudian motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar yaitu sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila mana ada suatu motivasi. Motivasi ini selalu bertalian dengan suatu tujuan. Nah, fungsi motivasi ini adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan yang ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Kemudian bentuk motivasi di sekolah, motivasi anak berbeda-beda. Motivasi ini tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi motivasi harus ditumbuhkan oleh seorang guru. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa antara lain adalah memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan suatu unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memberi hadiah. Ya,
hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian kompetisi, baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Ini secara individu itu bisa juara kelas, kelompok itu sama dengan juga lomba-lomba. Kemudian yang keempat adalah ego involvement, adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Secara psikologis, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Ini yang kelima adalah memberi pujian. Kemudian teori motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah atau di hal ini diberi penguatan untuk belajar, baik nilai maupun pujian, akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Kemudian yang kedua adalah hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor. Nah, kemudian cognitive dissonance, teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Kemudian teori atribusi, ya, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan tertentu jika seseorang mengalami kegagalan atau keberhasilan. Kemudian ada self-worth, ini menghargai dirinya sendiri, yaitu teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Gitu. Kemudian, expectancy theories of motivation, hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Kemudian teori humanistik untuk motivasi. Teori belajar humanistik ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Teori belajar humanistik ini lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini tadi juga yang di pertama sudah dijelaskan. Kemudian menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Kemudian ada memotivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Nah, kemudian ada model ARCS, yang dimaksud model ARCS di sini adalah perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan juga kepuasan. Jadi attention, relevansi, confidence, dan satisfaction, kepuasan. Atensi ini berarti ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, dan juga kompleks. Kemudian bagaimana cara strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa? Ini sebagai contoh misalnya gunakan metode instruksional, variasi media, kemudian gunakan humor dalam presentasi, peristiwa yang nyata sebagai contoh untuk memperjelas satu konsep. Dan juga gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Kemudian relevansinya hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Motif pribadi menurut McClellan ini, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, kebutuhan untuk berafiliasi. Ini adalah motif daripada motif pribadi menurut McClellan. Kemudian strategi bagaimana untuk menunjukkan relevansi perkuliahan. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut.
Nah, misalnya seperti itu, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan. Kemudian yang berikutnya adalah berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kemudian strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri diantaranya memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Ini sebagai contoh. Kemudian perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan. Kemudian memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, kemudian berikan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, diantaranya gunakan pujian secara verbal. Kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuan. Kemudian minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil. Dan juga bisa membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu maupun yang sekarang. Bukan dengan mahasiswa lain. Nah, kesimpulan dari motivasi adalah motivasi mahasiswa ini merupakan faktor penting dalam rangka mempengaruhi kemauan, proses, dan hasil belajar mahasiswa. Motivasi dirumuskan sebagai kondisi yang membuat mahasiswa mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Kemudian salah satu strategi motivasi dalam proses pembelajaran yaitu dengan menerapkan 4 prinsip motivasi, yaitu perhatian, kemudian relevansi, percaya diri, kepuasan. Ya. Itu sekiranya kesimpulan daripada motivasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Bila mana ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.